Swastiastu. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Wiwin Ida Apriani, bertugas di SMP Negeri 4 Mui. Saya Iwayan Irwan Setiawan dari SMP Negeri 4 Mui. Saya Iwayan Santikayase dari SMP Negeri 4 Mui. Saya Igusti Ayu Sri Susanti dari SMP Negeri 4 Abian Semal. Saya Iputu Yogi Sastra Rahayu dari SMP Negeri 4 Kuta Utara. Selamat menyaksikan! Swastiastu Pak Yan. Swastiastu Pak Yan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sekarang Pak Yan, kabar saya hari ini baik sekali. Kelihatan dari wajahnya ya yang biasanya. Kalau nggak salah hari ini Bapak akan melakukan proses coaching Pak ya. Pak. Baik, sebelum Bapak melakukan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh Pak ya? Silakan Pak. Nanti pada saat proses coaching, antara coach dan coaching akan saya amati Bapak. Jadi, saya juga akan melakukan penilaian dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan rubrik atau alur kita atau belum, kemudian apakah Bapak sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan juga Bapak harus sesuai dengan prinsip coaching Bapak. Jadi seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Bapak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bapak, terima kasih. Di dalam proses coaching hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching seperti kesadaran penuh, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching Bapak. Ya, jadi kalau nggak salah Bapak ingin mengembangkan kompetensi coaching, misalnya mulai dari kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga jawaban itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Bapak? Baik Bapak, yang ingin saya observasi secara spesifik yaitu pada bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik Bapak, ada dua yang ingin Bapak kembangkan di sini Pak ya, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bapak? Saya menginginkan coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Bapak, untuk dua pertanyaan itu yang ingin saya ajukan pada pra-observasi ini. Jadi terima kasih atas jawabannya. Silakan lakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan langkah-langkah, serta jika sudah selesai nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Swastiastu Pak Yan. Swastiastu Bu Wiwin. Bagaimana kabarnya Pak Yan? Yang baik sekali. Astagfirullah Bu Wiwin bisa hari ini bersemangat, happy dan selalu ceria. Pak Wayan, apakah ada waktu, ada yang ingin saya obrolin nih Pak Wayan? Hari ini bisa Bu. Kebetulan saya tidak ada kesibukan hari ini. Hari ini Ibu mau membicarakan tentang apa dengan saya? Niki kan kebetulan kita kan mata pelajaran yang sama nih Pak Wayan nggih. Tiang masih bingung bagaimana caranya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Wayan.
Hmm, di saat dipelajari pembelajaran berdiferensiasi di kelas, berarti itu yang ingin Ibu sampaikan. Iya. Nah, ya, di dalam waktu yang singkat ini, biar nggak keburu jam mengajar sebentar, kita memiliki waktu yang pendek. Nah, jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan Bu Iwin dengan saya kali ini, Bu? Yang inginnya nanti di akhir itu saya menjadi memahami sih apa perbedaan pembelajaran berdiferensiasi yang prosesnya itu, yang kontennya itu seperti apa, itu saya bisa nanti tidak bingung pada saat proses pembelajaran di kelas seperti itu, Bapak. Berarti proses pemahaman anak-anak tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang bagaimana Ibu menskopkan murid ke membagi dengan gaya belajarnya, metode belajarnya. Berarti di situasi ini menurut Ibu yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan? Oke. Sebelumnya kan saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena pembelajaran diferensiasi ini kan baru Pak Yan ya. Terus pada saat proses pembelajaran itu saya mengelompokkan siswa itu menjadi beberapa kelompok. Saya lihat dari gaya belajar mereka seperti itu. Di awal saya bertanya kepada siswa, misalnya Tiang ambil contoh kemarin ini Tiang ambil yang satwa tantri Pak Yan, yang cerita tantri ke Tiang tanyakan ke siswa bagaimana gaya belajarnya dia ketika mempelajari tentang satwa. Ada yang dari membaca, ada yang dari mendengarkan, ada yang dari menonton video di YouTube seperti itu Pak. Saya kelompokkan mereka secara heterogen berdasarkan gaya belajarnya. Tidak saya samakan seperti itu Bapak. Terus di situ saya bingung apakah itu sudah termasuk berdiferensiasi atau belum. Selanjutnya juga dari diferensiasi produknya itu saya kan menginginkan siswa itu bisa menceritakan kembali tidak hanya dengan bercerita langsung seperti itu, tetapi mungkin mereka punya kreativitas yang lain, ada yang suka menggambar, saya mintanya biar mereka bisa menggambar seperti itu. Tetapi ternyata anak-anak itu lebih senangnya langsung baca aja gitu Bapak. Jadinya produknya itu tidak beraneka ragam gitu, cuma satu produk aja yaitu membaca seperti itu Bapak. Berarti Ibu sudah menerapkan di saat membagi siswa atau mengelompokkan siswa sesuai dengan metodenya dia. Setelah itu sudah menayangkan video cerita tantri. Setelah itu menampilkan YouTube sesuai dengan minat murid di kelas. Itu sudah baik sekali, Bu. Nah, jika di saat situasi seperti itu, situasi ideal yang Ibu sampaikan tadi kan ada nih di dalam ini ada skala 1 sampai 10. Nah, sekarang Ibu Iwin berada di skala berapa menurut Ibu di dalam situasi yang tadi itu? Kalau menurut saya, skala saya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu masih ada di level 6 sih Bapak. Di level 6. Sudah baik itu Ibu. Nah, di level 6 itu bisa dijelaskan seperti apa di posisi di level 6? Level 6-nya itu saya sih sudah tahu tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Terus pembelajaran berdiferensiasi itu ada berapa jenis, misalnya kayak kontennya, produknya, prosesnya itu saya sudah pahami. Tetapi penerapannya itu terkadang yang masih membuat saya bingung apakah saya sebenarnya sudah menerapkan atau belum, atau saya malah miskonsepsi, salah konsep seperti itu Bapak. Itu yang menurut saya masih berada di level 6 Bapak. Ya, baik Ibu, sangat luar biasa itu. Di saat Ibu berada di level 6 sekarang, Ibu kan ingin meningkatkan ini ya, pasti levelnya. Kedepannya di saat Ibu mengajarkan belajar berdiferensiasi, Ibu ingin meningkatkan menjadi level berapa? Setidaknya kalau saya inginnya level 10 sih Bapak, tapi saya tidak muluk-muluk ya, 8 dulu lah atau 9 seperti itu Pak. 9 lah Bapak. Ya, Ibu ingin meningkatkan ke angka 8 atau 9. Ya, semoga bisa terwujud nanti di angka 9-nya. Untuk itu bagaimana cara Ibu meningkatkan seperti itu ke angka 9-nya? Mungkin cara-cara saya agar bisa meningkat ke level 9 itu
saya bisa lebih mempelajari lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Terus saya mungkin bisa belajar dari PMM mengenai praktek baik pembelajaran berdiferensiasi. Saya mungkin juga bisa berdiskusi dengan Bapak Pak Yan Iya. tentang proses pembelajaran berdiferensiasi, dan mungkin juga dengan teman-teman mapel lainnya, bertukar pikiran sebenarnya proses pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, dan tentunya saya harus sering mempraktekkannya di kelas. Karena kalau misalnya seperti ini kan merupakan keterampilan, kalau saya jarang mempraktekkan juga kayaknya saya tidak akan bisa meningkatkan kompetensi saya sih Bapak. Seperti itu. Berarti Ibu sudah melakukan konsultasi, sharing dengan teman-teman, dan sharing juga sama saya hari ini. Ada mungkin hal yang serupa atau apalagi yang perlu Ibu tambahkan atau lakukan hal yang berbeda untuk meningkatkan ke level 9 itu? Mungkin hal yang berbeda lagi. Mungkin saya bisa coba bertanya mungkin dengan rekan guru di sekolah lain ya Bapak ya. Ya. Mungkin ya Bapak ya, karena kan kalau misalnya kita di sekolah ilmunya kita mungkin bukannya saya gimana, mungkin kita sama gitu, atau mungkin ada yang lebih lagi sedikit, tapi kalau di sekolah lain kan mungkin ada guru yang sudah bisa di level lebih tinggi lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya bisa berdiskusi dengan teman saya di sekolah lain Pak, seperti itu. Ya, bagus sekali Ibu, sangat luar biasa itu. Ibu bisa berdiskusi selain dengan saya, kita satu rumpun di SMP 4 Menui dengan teman-teman yang lain, mungkin teman MGMP Bahasa Bali di Kabupaten Bandung. Jadi untuk pelaksanaan itu kapan Ibu akan bisa memulainya? Untuk memulai proses pembelajaran berdiferensiasi ini, karena sekarang kita dalam waktu jeda semester ya Bapak ya, kan proses pembelajaran tidak akan bisa dimulai segera. Tapi untuk mulai mengisi diri, untuk berdiskusi dengan teman, atau saya membaca-baca literasi dan juga belajar di PMM, saya bisa lakukan mulai besok Bapak. Ya, mulai besok. Ya, semangat Ibu. Setelah Ibu menjalankan itu, semangat Ibu. Baik sekali itu. Mungkin di dalam proses perjalanan itu, apakah ada hambatan yang muncul dari perjalanan itu, Ibu? Hambatan yang muncul tentunya pasti ada sih Bapak, terutama dari dalam diri sendiri Bapak ya. Apalagi kalau kita disuruh belajar mandiri, pasti ada di mana waktunya itu saya kayak males loh Pak. Apalagi kita kan sebagai ibu rumah tangga, cewek, banyak kerjaan, mungkin dengan memberaya nikah sudah banyak sekali menghabiskan waktu, belum juga anak saya masih kecil-kecil. Itu sih masalah pribadi sebenarnya Bapak. Hambatannya kalau misalnya dari segi kegiatan di sekolah atau rekan-rekan guru, saya rasa tidak akan begitu menghambat saya. Jadi untuk menghindari atau agar hambatan tersebut tidak selalu menjadi hambatan, bisa saya lewati. Ya, saya harus meyakinkan diri sendiri bahwa jika saya ingin berubah, saya harus mulai dari dalam diri sendiri. Seperti itu. Wih, baik sekali. Bagaimana Ibu bisa memastikan atau meyakinkan diri Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Memastikan atau meyakinkannya, tentu saya akan yang pertama itu membuat catatan-catatan mengenai proses pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Selanjutnya saya juga membuat mungkin kayak agenda pribadi seperti itu Bapak, mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan, terus apa kelemahannya, apa keunggulannya, apa yang perlu saya tingkatkan, mungkin seperti itu. Selanjutnya saya juga bisa melibatkan Pak Yan mungkin nanti kalau misalnya ada waktu untuk bisa melihat proses pembelajaran saya di kelas, terus memberikan refleksi, melakukan evaluasi seperti itu. Kalau misalnya di mana yang kurang, itu memang sangat perlu saya harus bekerja sama dengan rekan sejawat saya untuk melihat. Karena kalau saya sendiri yang menilai kan saya rasa selalu bagus sih. Seperti itu Pak Yan. Mungkin kalau saya
Bisa bareng Ibu. Selain saya, bisa Ibu minta dukungan nama siapa atau bantuan nama rekan sejawat yang siapa? Kalau dukungan rekan sejawat kan masih banyak sebenarnya ya, dari mungkin kita karena guru bahasa yang serumpun dulu lah. Karena kalau misalnya saya dengan guru matematika kan mungkin ilmu kita sudah lumayan berbeda ya Bapak ya. Mungkin dengan guru bahasa dulu, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris tentang proses pembelajaran mereka. Dan tentunya juga dukungan dari anak-anak sih sebenarnya Pak ya, agar mereka bisa berpartisipasi aktif di kelas seperti apa, bagaimana saya membangkitkan semangat belajar mereka. Baik sekali Ibu. Sudah banyak kita bicara Niki, waktu lagi sedikit. Nah, kita mau masuk ke kelas. Mungkin dari percakapan kita yang sudah kita lakukan, apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita tadi, Ibu? Ya, baik Bapak ya. Yang bisa saya simpulkan ternyata dari percakapan kita tadi, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu tidak seribet yang saya pikirkan, dan saya banyak mendapatkan keyakinan baru. Ternyata kalau saya itu mampu, cuman mungkin saya memang harus perlu dukungan dari orang untuk meyakinkan bahwa saya itu mampu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu sih Bapak. Ya, baik Ibu. Setelah seperti itu kesimpulan percakapan kita tadi, yang menjadi pandangan Ibu untuk di ke depan ini apa Ibu? Pandangan baru saya itu tentunya untuk memulai suatu proses yang baru, kita harus mengisi diri terlebih dahulu Bapak. Setelah kita mengisi diri, kita juga perlu berkolaborasi dan tentunya harus didukung oleh semua pihak agar apa yang ingin saya lakukan untuk terbaik, untuk memberikan pelayanan terbaik pada siswa bisa terlaksana dengan baik. Itu pandangan dari saya. Iya, baik sekali Bu. Ya, semoga apa yang kita bicarakan kali ini ada manfaatnya dan dapat meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi Bu di kelas, yaitu dengan kita sama rumpun bahasa Bali. Ya, mungkin seperti itu dulu Ibu. Ada yang Ibu tanyakan lagi? Sudah bel mau masuk kelas ini. Terima kasih Bapak atas waktunya Bapak. Ya Ibu. Sama-sama Ibu. Ngiring Bapak. Baik Bapak, bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar Bapak? Sudah Bapak, perasaan saya sangat senang sudah bisa melakukan proses coaching hari ini. Mohon izin Bapak menyampaikan hasil observasi berdasarkan hasil catatan saya setelah melakukan pengamatan proses coaching tadi. Setelah melakukan observasi tadi pada proses coaching, ada sedikit pertanyaan Bapak yang akan saya tanyakan pada hari ini. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bapak, tadi saya sudah melakukan dengan alur kita dan saya menggali potensi dari Messi Bapak. Ya, di catatan saya ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini Bapak. Jadi Bapak secara pengamatan saya sudah berhasil melakukan proses coaching dengan menggunakan alur kita dan menggali potensi coaching. Kemudian dari hasil proses coaching tadi ada beberapa catatan Bapak. Yang pertama, Bapak sudah melakukan coaching dengan alur kita. Tujuan, identifikasi, mengarahkan coaching, mencari rencana aksi, itu sudah kelihatan dari skenario atau percakapan tadi. Kemudian Bapak sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kedua, saya sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan coaching, sudah jelas dan fokus. Di situ Bapak sudah melakukan kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif, sudah memberikan respon coachingnya dengan baik. Tentu Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Jadi sangat luar biasa sekali Bapak percakapan Bapak tadi pada proses coaching hari ini. Semoga proses coaching kedepannya Bapak semakin sukses dan diberikan kemudahan.
Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan Bapak, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan setelah proses coaching hari ini Bapak? Baik Bapak, di dalam kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mendalami alutsista supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi Bapak. Iya Bapak, jadi mudah-mudahan kedepannya kompetensi yang ingin Bapak kembangkan bisa terwujud. Kemudian terima kasih saya ucapkan karena Bapak sudah melakukan sesi tanya jawab ini, kemudian melakukan proses coaching sesuai dengan ilmu kita. Saya akhiri sampai di sini, sampai ketemu pada kegiatan observasi selanjutnya Bapak. Terima kasih. Bapak. Sekian praktek dari kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung. Semoga menginspirasi Bapak dan guru hebat lainnya. CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung, Bergerak, tergerak, menggerakkan. Om Santi 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 Om.